17 provinsi, dari berbagai kabupaten kota, dan ternyata dari 438 sampel yang kita uji, itu ada 105 yang positif narkotika. Karena ini memang sudah sangat krusial, karena vape sudah digunakan sebagai media penyalahgunaan narkotika yang sudah sangat masif. Dan akhirnya memberikan rekomendasi hasil FGD atau Focus Group Discussion untuk melakukan pelarangan peredaran vape di Indonesia. Tentu tidak di vape store, official vape store, tapi tidak menutup kemungkinan ada vape store yang sudah terafiliasi. Gitu. Jadi di satu sisi mungkin menjual dengan harga biasa, tapi mungkin di balik layar dia juga menjual yang ada isi narkotikanya. Jadi jaringan-jaringan yang memasok narkotika di Indonesia itu setidaknya adalah ada Golden Triangle, yaitu dari ada Thailand, Myanmar, Laos, itu wilayah Asia. Kemudian ada Golden Crescent, ada Afghanistan, kemudian Pakistan, Iran. Tapi juga ada sekarang sudah mulai dari Amerika Latin. Sesuai dengan hasil penangkapan dan penegakan hukum selama ini. Jadi wilayah yang paling rawan adalah di Selat Malaka sampai pesisir timur Pulau Sumatera, ya di dekat Sumatera Utara, Aceh. Itu sebagai alasan strategis mereka menjadikan kita sebagai, awalnya kan sebagai jalur transit, tapi sekarang sebagai pasar utama. Nah, narkotika apa yang digunakan di dalam vape? Ternyata halo Sobat Ainews, balik lagi di Bikin Terang. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi ramai juga. Mas Rizky, tahu gak sih ternyata nih Mas Rizky ya, orang itu merokok, untuk salah satu upaya untuk berhenti merokok, dia menggunakan vape. Oh, beralih ke vape katanya. Dengan alasan mungkin katanya agak lebih tidak membahayakan dibandingkan rokok. Tapi Mas Rizky, ternyata faktanya sekarang ada kandungan narkoba dalam vape. Dan itu justru lebih membahayakan dari rokok itu sendiri. Nah, kita akan bikin terang masalah pervapean narkoba ini, gitu ya, dengan narasumber yang telah hadir bersama kita, yaitu ada Brigjen Pol Dr. Supianto, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Halo Pak. Halo. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di sini. Sama-sama, kami sudah diundang. Terima kasih Pak. Nah, ini pertanyaan saya pertama nih, soal vape. Kenapa baru sekarang ribut vape itu ada narkotikanya Pak? Iya, padahal vape udah dari lama ya? Iya, 5 tahun lalu kan sudah ramai Pak. Ya, artinya bahwa BNN yang mendapatkan mandat memang untuk mencegah dan memberantas narkotika, tentu sudah menengarai ada beberapa modus operandi yang baru. Mencari media-media baru para bandar ini, karena digerebek dengan cara-cara yang lama, maka dia akan mengeksploitasi cara-cara baru. Salah satunya adalah vape. Sehingga kami dari BNN mengambil langkah cepat gitu. Melakukan penelitian, kita mengumpulkan sampel dari 17 provinsi, dari berbagai kabupaten kota. Dan ternyata dari 438 sampel yang kita uji, itu ada 105 yang positif narkotika. Jadi sehingga kami selalu melakukan tindakan lebih jauh terkait dengan penyelidikan dan penyidikan, dan akhirnya pada tahun 2025 termasuk yang sudah mulai booming penggunaan vape sebagai media penyalahgunaan narkotika. apa kandungan narkotika jenis apa yang ada di dalamnya? Jadi sudah sangat bervariatif, sehingga kenapa kami pada kesempatan beberapa waktu yang lalu juga mengundang para pakar, baik pakar kesehatan, pakar riset, kemudian pakar ekonomi, termasuk para penegak hukum, untuk membahas ini. Karena ini memang sudah sangat krusial, karena vape sudah digunakan sebagai media penyalahgunaan narkotika yang sudah sangat masif. Narkotika apa yang digunakan di dalam vape? Ternyata sangat kompleks dan sangat bervariasi. Mulai dari narkotika yang konvensional ya, seperti THC. THC itu alkaloidnya dari ganja. Terus kemudian sabu atau MDMA, metamfetamin. Kemudian MDMA atau sabu. Ini yang jenis-jenis lama. Narkotika jenis baru orang menyebutnya, yang kalau kami nyebutnya adalah
NPS atau zat psikoaktif baru itu juga sudah ada, termasuk ada MDMA, MDMB, 4N Pinaka, yang lagi banyak marak memang etomidate. Etomidate awalnya kan masih NPS, sekarang sudah masuk golongan narkotika sejak November 2025. Nah, rencananya apakah ada semacam nanti ya pelarangan gitu vape? Karena kan kalau lihat negara tetangga saja di Singapura sudah dilarang gitu. Ya, jadi kami memang mengambil langkah proaktif BNN. Walaupun sebenarnya pengawasan bukan di kewenangan kami kalau memang vape-nya saja. Tetapi manakala sudah disusupi dengan bahan narkotika, tentu menjadi tugas kami di BNN. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa kami mengundang para pakar dan akhirnya memberikan rekomendasi. Rekomendasinya? Hasil FGD atau Focus Group Discussion untuk melakukan pelarangan peredaran vape di Indonesia. Atau setidak-tidaknya adalah pembatasan secara ketat. Pelarangan atau pembatasan secara ketat setidak-tidaknya. Itu artinya penggunaan vape tetap boleh. Kalau yang kedua, alternatif kedua artinya masih boleh, tetapi mungkin tempat, kemudian yang penggunanya itu siapa, nah itu dibatasi secara ketat. Terus distribusinya seperti apa. Kalau sekarang kan, walaupun regulasi sebenarnya sudah ada, regulasi vape dengan rokok konvensional itu sama sebenarnya perlakuannya. Jadi nggak boleh dijual oleh pengguna di bawah usia 21 tahun. Tapi faktanya anak-anak SD, SMP adalah pengguna yang paling banyak, SMA ya kan. Artinya kan perlu dipertajam kembali regulasi yang sudah ada atau dibuat regulasi baru yang bisa membatasi secara ketat dan sanksinya itu lebih tegas. Berarti itu kan masuk di vape store begitu Pak ya? Kebanyakannya. Mereka kan belinya kan pasti di situ kan. Ya, kalau yang ada narkobanya tentu tidak di vape store, official vape store. Tentu di tempat-tempat tertentu yang memang oleh bandar sudah disiapkan. Tempat-tempat ya bisa juga dengan cara online, juga di tempat-tempat hiburan atau kamuflase tertentu yang memang selama ini memang digunakan tempat-tempat untuk transaksi narkotika. Tapi mostly Pak, karena tadi kan riset sebenarnya tidak seluruhnya kan dari sampel berapa mengandung narkoba. Apakah pengguna vape ini mengetahui adanya narkoba yang dijual tidak di vape store? Karena kalau kita tahu di vape store itu kan orang-orang yang memang pengen nge-vape gitu kan, dia mengalihkan dari rokok konvensional gitu kan. Nah, kasusnya soal narkoba ini, apakah si pengguna ini sebenarnya sudah tahu, apa mereka pura-pura tidak tahu bahwa di dalamnya itu ada narkoba? Jadi ada dua sisi sebenarnya. Ada yang memang tidak tahu, ada yang memang tahu. Kalau memang niatnya memang ingin menggunakan narkoba dengan cara disamarkan. Ada yang tidak tahu karena awalnya mungkin dipaksa atau dicoba-coba ingin dipengaruhi ya. Oh ini vape saya lebih enak, padahal isinya narkoba. Akhirnya ketergantungan, mau nggak mau nggak bisa lepas. Nah, kalau di official vape store kemungkinan kecil, karena pertama adalah harganya ya. Biasanya kan kita ngecek secara kasar adalah dari harga. Kemudian kalau di vape store adalah ada pita cukai. Ini sebagai bentuk legalisasi bahwa itu adalah dilindungi oleh pemerintah. Bahwa sah dia beredar. Tapi tidak menutup kemungkinan ada vape store yang sudah terafiliasi. Gitu. Jadi di satu sisi mungkin menjual dengan harga biasa, tapi mungkin di balik layar dia juga menjual yang ada isi narkotikanya. Jadi itu juga menjadi pantauan kami. Gitu. Wah, saudara ini pantau Pak di Jakarta di mana Pak? Jadi itu masih dalam proses pengumuman. Tapi artinya bahwa peluang-peluang itu mungkin aja terjadi karena para bandar itu dengan segala cara akan memanfaatkan situasi yang ada. Tapi gimana caranya Mas Rizky, BNN akan memantau vape store di Jakarta sendiri aja hampir udah ribuan mungkin ya gitu. Gimana Pak cara kontrolnya? Ya, jadi vape store sebenarnya tugas utamanya adalah Badan POM. Jadi Badan POM sejak tahun 2025 itu ada peraturan BPOM nomor 18 tahun 2025 bahwa untuk pengawasan peredaran vape adalah menjadi tugas BPOM. Termasuk rokok ya. Jadi vape itu tergolong rokok elektronik salah satunya. Karena ada jenis lain selain vape, itu ada HTP, kalau boleh nyebut saya mohon maaf dengan merek IQOS misalkan. Itu juga sebenarnya rokok elektronik. Rokok elektronik ada dua jenisnya, yang vape, yang pakai cairan, dan yang HTP itu yang seperti IQOS itu. Yang memang yang paling rawan adalah jenis vape, karena menggunakan cairan itu yang sering disalahgunakan diisi dengan narkotika.
Jadi pengawasan sebenarnya ada di Badan POM. Jadi bertanggung jawab penuh termasuk official vape store di seluruh Indonesia. Lah kami di lapangan adalah bersinergi. Karena itu tadi ada peluang-peluang bahwa walaupun official vape store juga ada peluang untuk disusupi oleh para bandar ini sehingga mereka terafiliasi dengan bandar-bandar atau jaringan narkotika. Sudah tahu belum Pak, mereka itu bandar-bandar itu dari mana Pak masuknya Pak? Dari negara mana begitu? Ya jadi barang-barang memang banyak kan diselundupkan dari luar negeri. Terutama etomidate yang paling marak sekarang digunakan untuk vape ya. Jadi ada yang memang disamarkan dengan cara ekspedisi. Beberapa waktu yang lalu kita menangkap di clandestine lab itu disamarkan di botol wine ukuran 5 liter. Jadi isinya wine dibuang, diisi etomidate. Ada juga penyusupan yang lewat jalur darat juga, jalur laut juga ada. Jadi jaringan-jaringan yang memasok narkotika di Indonesia itu setidaknya adalah ada Golden Triangle, yaitu dari ada Thailand, Myanmar, Laos, itu wilayah Asia. Kemudian ada Golden Crescent, ada Afghanistan, kemudian Pakistan, Iran. Tapi juga ada sekarang udah mulai dari Amerika Latin, jadi jaringan Golden Peacock. Oke. Pak, Indonesia itu kan luas Pak ya. Pintu masuk itu banyak begitu kan ya, dari pelabuhan dan segala macamnya gitu ya. Titik paling banyak dan terdeteksi oleh teman-teman BNN itu di wilayah mana? Ya, jadi kita sesuai dengan hasil penangkapan dan penegakan hukum selama ini. Jadi wilayah yang paling rawan adalah di Selat Malaka sampai pesisir timur Pulau Sumatera, ya di dekat Sumatera Utara, Aceh. Kemudian yang kedua adalah di Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau juga beberapa kita tangkap ukuran besar, termasuk yang 2 ton itu kita tangkap di sana. Kemudian pesisir barat Sulawesi, itu kan dari Filipina dan seterusnya. Itu yang untuk jalur-jalur yang jalur utama distribusi narkotika menuju ke wilayah Indonesia. Oke. Tadi menarik kalau disebut ada Amerika Latin gitu ya Pak ya. Ini ada ngaruhnya juga nggak sih Mas Diki sama kasus yang kemarin tuh yang kartel narkoba ya? Itu El Menco itu apakah ada kaitannya ke Indonesia nggak ininya? Jadi yang jelas perubahan sekecil apapun untuk kartel internasional itu pasti berdampak pada negara-negara lain. Karena di sana juga kan perebutan kekuasaan perkartelan termasuk jalur distribusinya itu kan mempengaruhi ke kita juga. Yang mungkin di sana berebut wilayah akhirnya nggak dapat arah pasokan akan mengalihkan ke Asia Pasifik ya termasuk Indonesia. Ini menarik ngomongin soal kartel. Kalau sepengalaman Bapak nih Pak, di Indonesia ada kartel narkoba juga nggak? Ya sebenarnya kalau di Indonesia sendiri kita bilang tidak ada sebenarnya. Tidak ada. Tapi terafiliasi ya. Ada beberapa terafiliasi. kemana, Contoh adalah misalkan contoh kasus Freddy Pratama. Bagaimana dia bisa termasuk sudah di lapas itu masih bisa menggerakkan. Artinya pasti ada orang dalam yang terafiliasi. Komunitas-komunitas tertentu, orang-orang kuat tertentu yang terafiliasi sehingga itu masih tetap bisa bergerak. Gitu. Kalau seperti Freddy Pratama ini disebutnya bandar besar atau apa? Iya. Bandar besar. Termasuk kalau kita menyebut kalau orang selevel Indonesia boleh nyebut kartel juga sebenarnya. Tapi dia kan mengandalkan dari luar negeri sekarang. Berarti menarik peredaran narkoba. Lanjut ya Pak, peredaran narkoba di balik penjara. Itu kan kalau di penjara Pak ya, orang awam gitu melihatnya kan pasti ketat gitu. Sejauh ini gimana sih Pak polanya Pak? Kok bisa mengedarkan narkoba dari penjara gitu? Jadi ya tidak sudah menjadi rahasia umum sebenarnya. Ada beberapa penjara yang memang dikondisikan sebagai ya ini kita tengah baik di BNN, Polri juga sudah pernah membahas masalah ini bahwa di Tengare ada beberapa pengkondisian justru di lapas menjadi surganya para pengendali narkotika sehingga beberapa kali juga kita grebek. Tetapi sekali lagi masing-masing ini kan punya otoritas. Sehingga pada saat kita mengebek tentu aksesibilitas untuk masuk. Nah, ini selalu ada kendala-kendala di situ. Sehingga pada saat kita masuk di TKP kadang-kadang sudah bersih. Tapi setelah itu fakta kalau kita tapping melalui jaringan, kita monitor melalui transaksi digital, faktanya adalah
penggeraknya adalah ada juga dari beberapa dari lapas. Oh, tapi seberapa kuat sih Pak memang jaringan kartel narkoba ini, khususnya internasional juga ya kan? Kalau kita lihat juga di dalam lapas juga ada kartel yang bahkan dia bisa mengendalikan, bahkan ada tadi apa lapas yang dikondisikan gitu. Seberapa kuat dia mencengkram Indonesia? Ya, karena memang pangsa pasar Indonesia mulai cukup bagus ya menurut mereka gitu. Dengan kondisi politik yang mungkin juga tidak stabil, kondisi ekonomi juga tidak stabil, kemudian wilayahnya sangat luas, berbagai kepulauan, jadi aksesnya juga lumayan mudah untuk penyelundupan. Terus masyarakatnya juga gampang terayu ya, tergoda. Itu sebagai alasan strategis mereka menjadikan kita sebagai awalnya kan sebagai jalur transit, tapi sekarang sebagai pasar utama. Dan bahkan kalau tadi menyebut ada kata-kata clandestine lab, artinya di Indonesia ada beberapa yang sudah membuat narkotika itu ada di Indonesia, kan seperti itu. Bahkan kita sering ketemu ya Mas Rizky ya, kadang suka ada informasi atau berita gitu, bule-bule di Bali pun dia bikin lab di rumahnya, bikin kebun ganja di rumahnya itu. Itu salah satu tangkapan clandestine di Bali. Iya. Ya, jadi memang ada beberapa yang mengkondisikan. Jadi biasanya ada juga ahli yang memang disewa dari luar didatangkan ke Indonesia, ahli kimia. Kemudian peralatan juga didatangkan, tapi secara terpisah, dikirim melalui ekspedisi. Nah itu bisa kita deteksi itu. Tanggal sekian ngirim alat apa, tanggal sekian ngirim zat-zat apa, sehingga keterangkai, wah ini pasti clandestine lab. Makanya kita bisa ngerebeknya seperti itu. Jadi kita monitor, kita bekerjasama dengan Bea Cukai, ada informasi, kita cross check dengan barang yang masuk. Oh ya, 1 poin. Lainnya nanti, ternyata ini mau dibuat ini. Akan ketahuan seperti itu biasanya. Baik, ini soal tren penggunaan narkoba, Pak. Data dari BNN, apakah tren penggunaan narkoba di masyarakat ini dalam tahun 2025, Pak, itu meningkat, naik atau turun, Pak? Jadi gini. Kita setiap tahun sebenarnya melakukan survei. Kita bekerjasama BNN dengan BRIN dengan BPS. Tetapi kita rilisnya per 2 tahun. Kalau kita cek tahun 2023 sampai 2025 itu dirilis tahun 2025. Tapi saya coba mundur dulu ya datanya ya. Dari 2021 sampai 2023. Itu angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia itu 1,73% atau sekitar 3,3 juta penduduk Indonesia yang menggunakan. Kemudian di tahun 2023 sampai 2025, kita rilis tahun 2025, itu sudah naik menjadi 2,11% atau sekitar 4,15 juta. Artinya ada kenaikan 0,38% atau sekitar 850.000 jiwa. Jadi artinya tren tetap naik gitu. Dengan kondisi apapun, mau kita ekonominya parah, politiknya itu tetap ada tren kenaikan, karena ini yang digunakan oleh para bandar untuk menjual barangnya kayak kita. Nah, pengguna narkoba itu yang dari hasil tadi itu, Pak, rata-rata di usia berapa, Pak, yang paling banyak? Ya, paling banyak usia produktif. Jadi usia produktif. Jadi pelajar, mahasiswa, kemudian profesional muda, itu yang paling banyak. Pelajar ya? Iya, pelajar SMA rata-rata, terus kemudian mahasiswa, dan profesional muda. Memang biasanya targetnya profesional muda karena dia punya duit, masih cari jati diri juga. Itu biasanya. Terus gaya hidup, ya kan? Tapi ini terjadi hampir merata atau ada satu daerah khusus yang memang benar-benar masif penggunaan dan juga peredaran narkoba? Kalau di Indonesia merata, karena makanya kita punya daerah rawan tuh hampir menyeluruh di semua kepulauan tuh ada. Ada titik-titik kantongnya para pengguna narkotika. Nah ini menarik tadi Bapak menyebutkan remaja, pelajar gitu ya. Bisa nggak Pak dikenali? Ini untuk para orang tua juga nih, supaya bisa mengenali apakah anaknya ini dia menggunakan narkoba atau enggak. Secara fisik Pak, ciri-cirinya gimana sih Pak? Ya sebenarnya kita tidak bisa secara fisik saja, harus dua-duanya. Perilakunya seperti apa, terus secara fisik, tampilan fisik seperti apa. Fisik dan perilaku. Karena itu terkait satu sama lain. Kadang-kadang fisik ini, ya karena dia lelah, mungkin habis olahraga padel, bisa aja kondisinya pucat, pasi, atau mungkin ditinggal diputus pacarnya, ya kan? Dia pucat ya. Jadi harus perilaku juga. Jadi perilaku cenderung
dia akan tertutup, akan menghindar dari keluarga biasanya kalau para pengguna, karena tidak ingin diketahui kan oleh keluarga. Kemudian kalau dari tampilan fisik, ya biasanya mata tuh merah, kemudian ada saat tertentu kayak menggigil, karena dia kadang-kadang sakau untuk mencari barang, kadang belum dapat. Sebenarnya lebih mudah bagi orang tua untuk mengenali kalau memang dia, apalagi anaknya sendiri yang biasanya seperti ini kok perilakunya berubah. Makanya setiap ada perubahan perilaku, dicek juga perubahan fisiknya. Kombinasi dari dua ini akan bisa kalau memang ada dugaan bahwa anaknya itu, kita bisa konsul ke BNN. Nah ini bisa lewat call center 184, kita konsultasi bagaimana anak saya ini akan diapain. Biasanya disarankan untuk melakukan asesmen rehabilitasi. Asesmen rehabilitasi kalau nanti dinyatakan tidak parah, sebenarnya bisa juga rawat jalan istilahnya. Tapi kalau parah akan dirawat inap dan itu gratis di BNN. Kalau pengguna tadi kan misalnya remaja, misalnya kita nggak tahu nih Mas kadar yang udah dipakai sama si anaknya ini gitu kan, tiba-tiba masuk ke rehab. Karena kan kita lihat juga banyak pengguna yang ternyata masuk ke dalam ranah pidana juga kan ya Pak ya gitu. Apa yang membedakan? Apakah tingkatannya ketika dia sudah banyak menggunakan akan masuk ke ranah pidana, atau tadi kalau setiap pengguna hanya direhab saja? Jadi memang ada yang namanya asesmen nanti TAT. Jadi tim asesmen terpadu untuk menentukan bahwa dia sebenarnya pengguna apa pengedar. Karena ada juga pengguna sekaligus pengedar. Lah untuk membedakan ini makanya ada namanya asesmen, tim asesmen terpadu untuk menilai seseorang ini harusnya direhab apa dimasukkan penjara. Lah kami pendekatannya sekarang lebih ke pemulihan, lebih ke rehab. Jadi artinya kalau ada dua pilihan dan itu tidak terikat pada suatu jaringan narkotika yang besar, kita lebih memilih ke rehab. Oke. Pak, ini menarik Pak. Memilih keputusan untuk direhab atau kemudian ini masuk ranah pidana. Ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar. Benar nggak sih Pak? Oh kalau direhab ya nanti berdasarkan surat dokter aja, bermain di situ. Benar nggak sih Pak begitu? Tidak bisa karena kalau ini maksudnya kita berjalan pada koridor yang sesungguhnya ya. Karena memang banyak mafia-mafia yang mempengaruhi orang tua bahwa ada yang nanti bisa bantu dan seterusnya. Ini artinya mafia, ini oknum. Jadi yang sesungguhnya bahwa tim asesmen terpadu itu ada dua bagian. Asesmen medis dan asesmen yang hukum. Jadi asesmen medis ini dicek, orang ini memang pengguna apa enggak. Pengguna itu bisa dicek dari urinnya positif atau tidak. Terus kemudian perilaku juga akan ketahuan di situ. Nah, kalau aspek hukum, dia dicek di profiling. Dia pernah terikut pada suatu jaringan tertentu apa tidak. Jadi dari dua kombinasi ini, asesmen medis dan asesmen hukum, akan bisa dipastikan kalau memang dia enggak terlibat jaringan dari aspek hukum, dan dia memang pengguna dan wajib dia akan sehat kalau dia diberikan obat secara dan pengurangan secara bertahap, pasti akan dia direhab. Karena ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen, kok kalau yang ketangkap misalnya artis, direhab, kalau orang biasa, pidana gitu loh. Apalagi untuk berkali-kali kena narkoba lagi. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Memang karena artis kan menjadi sorotan ya. Nah itu dia. Fakta sesungguhnya kan tidak demikian. Dan artis itu juga nggak semua artis besar, ada figuran juga banyak yang kalau memang bersalah juga akan masuk penjara juga. Berarti as long as dia hanya pengguna, itu kan kemungkinan besarnya. Kemungkinan besar kita pilih untuk direhab. Karena kita ini menyelamatkan bangsa. Jangan sampai juga ada pertimbangan-pertimbangan overcrowding di lapas juga. Jangan sampai nanti sebenarnya dia tidak terafiliasi dengan jaringan, dia masuk di penjara, di lapas, malah jadi pinter. Jangan sampai itu, karena kesan itu juga ada. Yang awalnya dia kelas 1 dalam konteks narkoba, jadi kelas 2, jadi pinter dia. Naik kelas dia. Tapi kan kalau kita lihat, kita balik lagi ke vape ya Mas Rizky. Vape ini kan modus baru ya Pak ya, dengan kecanggihan teknologi, modus yang juga makin canggih gitu. Selain vape ini, adakah modus-modus lain yang lebih canggih yang BNN temukan? Jadi kalau di tingkat pengguna, sebenarnya sekarang ini memang vape yang paling mudah digunakan sebagai media penyalahgunaan. Karena itu tadi,
dengan satu perangkat yang sama kita bisa nge-vape tanpa narkoba juga bisa sekaligus pakai narkoba. Dan kita di sekelilingnya nggak tahu, nggak bisa membedakan uap atau aerosol yang keluar dari vape itu ada narkoba atau tidak. Oh, walaupun misalnya, sorry Pak, walaupun misalnya sama-sama rasanya misalnya rasa stroberi atau apa, kita nggak bisa bedain. Sulit tersamarkan. Makanya WHO, Organisasi Kesehatan Dunia melarang sebenarnya yang ada aroma maupun rasa untuk dilarang keras. Tapi kan di negara-negara nggak semuanya mematuhi himbauan dari WHO. Apalagi Indonesia, aduh, orang nggak boleh lawan arah aja pada lawan arah, apalagi malah kita yang kalah. Oke. Ada juga yang menarik juga nih Pak, perdebatan soal ganja Pak, ya kan? Ya. Ada yang menyebut kan itu bisa untuk obat, gitu. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Ya, ada hal yang spesies tertentu yang memiliki kadar CBD tinggi, itu memang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan medis. Tetapi kebanyakan kalau memang ganja yang tumbuh liar tanpa rekayasa genetik biasanya itu THC-nya tinggi. Lah, THC tinggi itu sulit digunakan untuk terapi medis karena THC itu justru psikoaktif. Jadi banyak mudorotnya dibandingkan manfaatnya. Nah, jadi tergantung spesiesnya, Mbak. Di Amerika ada beberapa yang dikembangkan untuk yang CBD-nya tinggi. Nah, itu memang bisa. Kami juga di BRIN juga sudah mulai meneliti karena memang ada mandat dari MK pada saat ada kan ngajukan review untuk bisa bagaimana ganja bisa digunakan sebagai terapi medis. Tapi yang perlu kita luruskan bahwa seandainya suatu saat bahwa ganja, sekarang masih golongan 1 kan, golongan 1 tidak boleh untuk terapi medis. Misalkan diturunkan klasifikasi ganja menjadi golongan 2 untuk terapi medis, bukan berarti orang bebas nanam ganja, orang bebas pakai ganja kemudian langsung dipakai sendiri, bukan begitu. Bukan pelegalisasian seperti yang terjadi di Thailand, bukan kayak gitu. Jadi artinya ganja yang sekarang tidak boleh digunakan untuk substitusi obat di medis, seandainya turun menjadi golongan 2 seperti morfin itu boleh, gitu maksudnya. Seperti itu. Penggunaannya terbatas, harus sesuai dengan anjuran dokter dan memang tidak ada pilihan lain kecuali menggunakan itu. Oh, berarti harus ada rekomendasi di dokter. Betul. Gitu. Oke, kalau kita ngomongin bahayanya gitu ya Mas Rizky, kita tahu lah misalnya bahaya narkoba, kalau misalnya kita ngomongin narkoba yang umum, kan ini modus baru dengan cara yang baru gitu ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sebenarnya dampak, karena kan ini kalau kita lihat tadi menyasar anak-anak muda juga gitu kan. Bahkan mungkin yang mereka nggak tahu kalau ternyata itu adalah vape narkoba. Apa dampaknya akan dirasakan sama mereka dan apa jenisnya? Apakah tingkatannya sama seperti sabu atau kokain atau apa? Seperti apa Pak? Ya, jadi ada 2 hal yang berbeda ya. Jadi vape tanpa narkoba ini juga sudah bermasalah. Ada yang propaganda menyatakan lebih aman, faktanya tidak terkonfirmasi. Dan bahkan beberapa pakar menyatakan lebih berbahaya daripada rokok konvensional. Kemudian apalagi vape yang ada narkobanya. Nah, narkoba sendiri itu kan sudah sangat berbahaya bagi kesehatan. Lah, kalau vape sekarang isiannya yang harusnya bukan narkoba diganti narkoba, ya sama dengan kita mengkonsumsi narkoba, hanya caranya menggunakan vape. Misalkan pakai sapu yang biasanya pakai bong, sekarang pakai vape kan gitu. Oh iya. Jadi artinya nggak ada bedanya, resikonya sama. Jadi pertama terkait dengan masalah kesehatan fisik, itu juga bisa mempengaruhi organ otak, penurunan kemampuan otak, saraf. Kemudian secara psikis juga bisa depresi dan seterusnya. Jadi artinya mau pakai narkoba dengan vape atau dengan cara lain, ya resikonya sama sebenarnya. Dampaknya sama. Dampaknya sama persis. Kemarin itu sempat ramai penggunaan gas. Whip itu ya, whip ya, iya tuh. yang nyerot di kasus itu ya, di selebgram waktu itu ramai lagi tuh. Itu bahaya juga Pak, sama bahayanya. Ya, jadi sebenarnya itu adalah nitrous oxide atau N2O. Karena ada beberapa merek yang memang itu yang paling banyak dipakai, orang nyebutnya kan whipping, ya kan? Whipping, yes. Itu sebenarnya kan merek ya, tapi isinya adalah N2O.
Jadi itu adalah seharusnya penggunaannya adalah untuk gas medik, yaitu untuk anestesi umum sebenarnya kalau di bidang kesehatan. Tapi di bidang kuliner juga bisa digunakan untuk beberapa pembuatan whipped cream, kan gitu. Nah, yang paling banyak disalahgunakan kalau terkait dengan medis, itu aturannya udah ketat. Tabungnya harus warnanya biru, dan penggunaannya juga harus ada tenaga medis dengan kualifikasi tertentu. Nah, yang paling sering digunakan adalah yang penggunaan untuk kuliner. Oh, makanya dijual bebas. Makanya pada bisa beli, pada bisa. Cuma permasalahannya adalah kalau kita lihat antara kebutuhan di pasar dengan yang diproduksi itu ada ketimpangan. Kalau yang di kafe-kafe dan seterusnya itu rata-rata pakai yang 8 gram, kecil-kecil yang segini. Tapi yang dijual segini sampai 2 kilo, ada yang ukuran 3 kilo. Itu yang kita lihat viral gitu-gitu kan. Dan menjualnya kan harusnya dijual di tempat-tempat yang memang untuk industri kuliner. Benar. Masa jualnya ada di tempat hiburan dan seterusnya kan nggak masuk akal. Terus jual 24 jam, kemudian promonya tidak sesuai dengan konteks kuliner. Itu siapapun bisa nebak. Sekarang udah mulai kita take down. Jadi beberapa promosi yang menggunakan tidak sesuai dengan peruntukannya kita take down. Itu sangat berbahaya karena banyak hal yang seharusnya kan itu digunakan untuk kuliner tapi dihirup. Itu sangat berbahaya. Jadi bisa mengurangi banyak hal. Apa saraf atau sensasi yang maksudnya kalau sensasi yang diharapkan ya halusinasi juga bisa. Gitu. Euforia sesaat bisa. Tapi itu sekali lagi memang kelebihannya dia cepat bereaksi. Jadi sebentar ngirup langsung efek yang ditimbulkan cepat, tapi cepat hilang juga. Jadi dia harus menghirup berkali-kali. Lah berkali-kalinya itu yang bahaya. Kadang orang nggak tahu kan. Tiba-tiba udah mati aja. Karena saking asiknya, harus dihirup lagi supaya euforianya dapat lagi. Itu yang paling berbahaya sebenarnya. Yeah. Kalau ngomongin jenis narkoba ya, yang di Indonesia lah ya, itu emang banyak banget Pak ya. Tahun 90 kita tahu ada yang namanya putau Pak ya. Yeah. Kemudian yang agak ke sini ada tembakau gorila, kemudian sekarang ada vape masuk di sini juga gitu ya. Nah kalau Bapak melihat ke depannya itu trennya pasti selalu berubah Pak ya? Jenis-jenisnya juga berubah. Iya, jadi secara umum kan narkotika, psikotropika, terus ada zat lain yang baru dinamakan NPS, New Psychoactive Substances. Jadi yang nggak masuk di, kalau bahasa kasarnya, NPS itu apa sih? Kalau kita sebutnya narkoba jenis baru, itu kalau di bahasa UNODC menyebutnya adalah zat yang disalahgunakan, baik berupa zat murni maupun sediaan. Kemudian dia belum diatur di dalam konvensi tunggal tentang narkotika tahun 61, maupun konvensi terkait dengan psikotropika tahun 71. Ya, di luar itu namanya NPS. Di kita yang sudah masuk dan sudah teridentifikasi sudah ada 100 jenis NPS di Indonesia. 100 jenis NPS? Iya. Dan itu kalau dipakai itu nggak masuk golongan narkotika? Loh, ada yang sudah masuk. Ada 95 yang sudah masuk narkotika, ada yang psikotropika. Tapi ada yang belum. Kita selalu kita usulkan kalau setiap kita menemukan. Secara global sudah ada 1444 jenis baru. Jadi artinya setiap saat mafia itu selalu mengembangkan. Sekarang ada etomidate. Satu keluarga etomidate ada namanya isopropoxat. Ini belum diatur, NPS tapi belum diatur di regulasi kita masuk golongan narkotika atau psikotropika. Ini sedang kita usulkan. Kita Januari bulan lalu kita menemukan di lab kita. Ini masih istilahnya adik kakak dengan etomidate. Pusing juga. Jadi etomidate gini, dirubah strukturnya sedikit jadi isopropoxat. Tapi ini belum diatur. Nah, kita harus mengupdate terus. Nah, sosialisasi itu Pak yang harus penting. Karena apa tadi Bapak bilang ada 1000 jenis Pak ya di dunia. Di dunia 1444 per hari ini. Per hari ini. Dan biasanya tiap waktu itu diupdate terus oleh UNODC. Nah, di Indonesia yang sudah diatur 175 tapi yang teridentifikasi sudah 100. Pusing ya? Pusing makanya. Iya, dan itu berkembang. Berkembang. Terus. Kakak adiknya ini, kakak adiknya itu ya. Nah, saya masih ingat beberapa kasus yang terjadi sekitar 5 tahun lalu gitu kan. Bagaimana
anak-anak SD dicekokin dengan permen-permen narkoba itu loh Pak. Apa Pak tipsnya Pak untuk untuk para orang tua gitu? Ini kan bahaya juga kalau menyasar anak-anak. Dan mungkin belum ada sebenarnya atau belum masuk kategori yang telah diinikan oleh BNN. Jadi sebenarnya kalau yang narkoba yang disusupkan baik di brownies, kemudian ada di keripik pisang juga dan seterusnya, itu ya narkoba yang sudah memang beredar, tapi memang kadarnya kan rendah. Ada beberapa disusupkan di makanan anak-anak, misalkan permen dan seterusnya. Itu awalnya memang untuk meracuni mereka. Emang pertama adalah bahwa kita harus mengingatkan pada anak-anak kita, pada orang tua kita bahwa anak jangan mau diberikan sesuatu oleh orang yang pertama tidak dikenal, ya kan, tidak dikenal. Kemudian di sekolah-sekolah juga harus mengawasi kantin atau penjual itu, kira-kira ada indikasi nggak dia itu terafiliasi dengan bandar-bandar narkoba. Karena biasanya memang kan anak-anak kalau sudah mulai senang dengan makanan tertentu, dia kan harus minta harus gimana caranya dapat. Nah, ternyata barang itu ada narkobanya yang membuat dia ketagihan. Nah, itu yang berbahaya. Ya memang kita harus, semua orang tua harus aware terhadap anaknya, apa yang dimakan, apa yang harusnya nggak boleh. Misalkan kalau dikasih orang yang tidak dikenal ya jangan diterima. Apalagi apa dibujuk-bujuk dan seterusnya, itu pasti ada indikasi mengarah ke sana. Oke. Tapi kalau kita ngelihat ini kan pencegahan ya Mas Rizky. Pencegahan. Kita tahu dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Supianto bahwa usahanya dari BNN juga kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, instansi terkait, ini juga sudah cukup gitu kan. Tapi ada nggak sih Pak kendala atau mungkin hal yang sebenarnya kayak karena kalau kita lihat rata-rata yang mudah ditangkap itu seperti kurir. Tapi untuk nyolek si bandar besarnya itu susah banget Pak, apalagi di Indonesia. Nah, ada nggak Pak kendala atau mungkin apakah ada sesuatu kartel besar yang ada di Indonesia yang melindungi si bandar-bandar besar itu? Jadi sebenarnya kalau secara make sense orang bisa melihat itu ya, memang ini kok kurir, kemudian ya yang jual kecil-kecilan lah, yang gampang. Secara alamiah memang itu yang paling mudah disentuh oleh petugas di lapangan sebenarnya. Karena untuk menyentuh bertahap ke atas, seperti yang saya sampaikan tadi, rata-rata kan dikendalikan dari luar negeri. Artinya kalau bandar di luar negeri, kita kan berarti harus mengejar ke sana. Mengejar ke sana, kalau negaranya di mana dia tinggal udah ada hubungan bilateral lebih gampang. Kalau enggak, akhirnya kan harus bikin red notice dari Interpol dan prosesnya kan pasti panjang. Itu pun belum tentu kita langsung bisa menangkap, kita harus kerjasama dengan polisi di sana. Itu salah satu kendala. Sehingga proses yang awalnya melibatkan banyak orang, akhirnya yang secara operasional bisa dilakukan penegakan hukum adalah yang termasuk yang kecil-kecil tadi, yang kurir. Karena kalau sudah jaringan artinya ada tahapan-tahapan tertentu. Itu pertama. Kedua, mereka juga punya sumber daya yang jauh lebih besar terkait dengan bagaimana kita untuk mengakses alat komunikasinya. Rata-rata sudah terenkripsi dengan sangat high tech gitu. Nah, fokus kita rata-rata ya biasa aja. Akhirnya untuk menembus jaringan-jaringan itu memang ada kendala-kendala tersendiri. Teknologi kita belum secanggih itu gitu Pak? Ya, sebenarnya ada beberapa yang sudah canggih bisa menembus. Tetapi kan dari bandar ini pasti akan membuat lebih berkembang lagi. Nah, itu yang sehingga orang menyebut kok ini hanya tajam ke bawah, kalau ke atas kok lemah atau tumpul. Tapi memang ada kendala-kendala teknis, kendala strategis di situ. Tapi kita bukan berarti terus menyerah. Wah, memang kita ya udah gini aja, enggak. Faktanya kita Dewi Astuti kita tangkap di luar negeri. Kita tetap melakukan upaya, tetapi memang tidak bisa semasif kita menangkap yang di lapangan, yang memang mudah tanpa ada kendala apapun. Kita temu digerebek tangkap, tapi pada saat kita untuk ngeling ke jaringan, tentu ada upaya-upaya lain, nggak bisa kita langsung menyentuh, apalagi kalau dikendalikan dari luar negeri kan seperti itu. Ada satu lagi kasus juga Mas Rizky, kasus ex-Kapolres Bima ya kalau nggak salah ya, yang terlibat narkoba. Kanit juga. Iya, Kanit juga. Dan itu sebenarnya jadi pertanyaan juga, loh kok bisa polisi yang harusnya memberantas narkoba malah terlibat gitu. Tapi itu nanti dulu. Tapi yang lebih ngomong soal bandar.
Ko Erwin itu ditangkap. Nah, siapa Ko Erwin? Apakah dia berpengaruh besar dalam peredaran narkoba di Indonesia juga sampai dia bisa menjadi bandarnya si polisi Kapolres Bima ini? Ya, sebenarnya kan rahasianya polisi ya. Walaupun BNN juga petugas-petugas penyidiknya juga polisi. Tetapi sebenarnya kami tidak memberikan respon terhadap kasus-kasus tertentu. Kita secara global. Jadi secara global itu tentu jaringan itu ada tingkat-tingkatannya. Ada dibagi-bagi juga zonasi-zonasinya. Terus kemudian juga pangsa pasarnya siapa. Jadi ada kayak struktur organisasinya. Walaupun dia adalah sebenarnya terputus gitu. Tapi secara umum komunikasinya itu ada. Jadi ini dikendalikan oleh siapa, ini dikendalikan oleh siapa, itu pasti ada. Ada garis komando ya? Iya, ada garis komando, walaupun terputus. Artinya saya nggak mungkin ketemu sama komandan saya. Nah, komandan saya nggak mungkin ketemu sama bos besarnya lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini ada, ini juga nih Pak, soal barang bukti. Banyak pertanyaan-pertanyaan juga. Barang bukti itu yang disita, baik oleh teman-teman Polri atau BNN, itu barang buktinya benar-benar dihanguskan semua, atau memang ada yang disisakan, Pak? Kalaupun disisakan itu untuk apa? Jadi begini, jadi kita bicara BNN, Polri juga saya yakin sama, SOP-nya sama. Di BNN setiap beberapa waktu, sesuai dengan ketentuan hukum yang memang jangka waktunya berapa harus segera dimusnahkan, kita musnahkan. Kita selalu memusnahkan, mengundang semua stakeholder. Ya, sering itu ada rilis-rilis begitu. Rilis, boleh dilihat. Dan kemudian di situ ditampilkan semua. Kemudian kita harus uji dulu sebelum dimusnahkan di insinerator. Artinya bisa dipastikan bahwa barang yang akan dimusnahkan memang isinya narkoba. Itu harus dipastikan dulu. Mengapa? Makanya kita secara acak meminta media, meminta pejabat-pejabat tertentu untuk ngambil secara acak. Kemudian kita cek, diuji dengan uji lab. Nah, bener nggak? Kalau disapu, bener sapu nggak? Nah, ini ganja bener ganja nggak? Nah, baru dimusnahkan. Lah kemudian apakah dimusnahkan semua? Hampir semua, karena untuk pengujian di lab itu hanya butuh misalkan ada 2 ton contohnya, 2 ton yang di Batam. Itu kita ngambil karena masing-masing waktu itu ada 2.000 kemasan, karena kemasannya per 1.000 per 1 kilo. Jadi kalau 2 ton ada 2.000. Per 2.000 kita ambil hanya 1 gram. Per 1 kilo itu ambil 1 gram, itu yang dibuat uji di lab. Kemudian ada beberapa diambil untuk nanti barang bukti di pengadilan. Itu sekitar ya nggak jauh dari 5 gram. Nah, sisanya adalah ini semuanya nanti dituangkan di dalam berita acara. Di lab kita juga ada berita acara, kita timbang lagi juga dari penyidik kepada kita. Dan kalau memang untuk memastikan, kita juga ada video saat penimbangan, saat misalkan ada sisa dikembalikan juga. Jadi semuanya adalah bisa dikontrol karena transparan. Lah, sisa-sisanya yang tidak dipakai untuk uji lab, tidak digunakan untuk nanti pembuktian di pengadilan, itu yang segera dimusnahkan untuk penetapan dari kejaksaan maupun dari pengadilan. Jadi clear ya, dimusnahkan. Mungkin kalau yang musnahkan ada oknum-oknum kali ya, itu yang di luar. Sebenarnya SOP-nya memang harusnya dimusnahkan semua. Dan itu ada jangka waktunya, nggak bisa dimusnahkan nanti aja, nggak bisa. Berapa lama Pak kira-kira jangka waktunya? Dalam waktu segera harusnya. Oh, begitu. Segera itu nggak sampai ya ukuran minggu lah. Oke. Saya nggak tahu sih, saya awam juga soal narkoba, Pak. Ini sekalian mau nanya, narkoba itu ada masa kadaluarsa nggak, Pak? Secara umum nggak. Nggak ya? Secara umum nggak. Oke, baik. Nah, bicara soal peredaran, kita ngomongin Jakarta, Pak. Jakarta, yang Bapak tahu, di daerah mana, Pak, peredaran paling besar? Yang paling banyak, Pak? Ya. Kampung narkoba. Ya, kan kalau ngomongin kampung narkoba kan kita ada lah beberapa titik. Iya, ada beberapa titik yang sebenarnya sudah kita intervensi juga. Tapi kita memang merubah perilaku masyarakat di kampung narkoba juga tidak semudah kita membalikkan tangan. Karena faktanya di kampung-kampung narkoba itu juga memang secara ekonomi adalah minus. Sehingga kita menggandeng semua stakeholder. Jadi termasuk Pemda punya kewajiban. Kalau dia dibuat sejahtera, dibuat makmur, dia akan bisa beralih dengan kegiatan yang lain. Tapi selama dia miskin, kemudian bandar ini mencekoi dengan iming-iming, kamu tinggal jual ini, dapatnya segini, pasti dia akan tetap
walaupun kita intervensi tetap akan menjual narkoba di tempat itu. Sehingga caranya adalah tidak cukup dengan penindakan, tidak cukup dengan pencegahan, tetapi bagaimana memberdayakan masyarakat di situ sehingga menjadi lebih baik, lebih sejahtera. Sehingga dia tidak akan terkondisikan oleh para bandar. Berarti nggak cuma dari narkobanya aja ya, tapi ternyata dari segi ekonomi Pemda juga harus ikut campur. Iya, sekarang kalau dia disuruh jualan rokok, untungnya sehari cuma 50.000. Dia jualan narkoba sehari 1 juta. Pasti dia milih. Sementara dia kondisi ekonomi memerlukan uang itu. Ya realistis sih, ya nggak sih ketika 50 1 juta ya akan pilih 1 juta ya. Maka moral menjadi ukuran. Jadi bagaimana tokoh-tokoh agama juga melakukan intervensi di situ bahwa itu memang benar secara ekonomi, tapi nanti ada istilahnya di neraka, nanti ada hukumannya, jadi harus ada sentuhan agama juga. Tapi itu nggak cukup kalau dia memang tidak ada diberdayakan sehingga dia bisa menghasilkan atau mencukupi kebutuhannya sehari-hari, pasti dia akan kembali lagi. Ada nggak Pak di Jakarta gitu satu kantong wilayah gitu ya, kampung narkoba yang kemudian sekarang sudah mulai berubah gitu? Atau masih tetap aja dengan? Ya, yang jelas sudah ada perubahan-perubahan di Kampung Boncos, Kampung Bahari, ada beberapa Kampung Ambon. Walaupun tadi kita tidak bisa menjamin sekarang adalah bersih, karena dia sudah lama terinabokan dengan itu tadi, kemudahan menjual karena saling melindungi, yang memang difasilitasi oleh para bandar. Bagaimana rumah kecil-kecil, petak-petak, tapi ada CCTV. Jadi polisi masuk, BNN masuk, termonitor. Jadi banyak CCTV kalau rekan-rekan mungkin mau ngecek gagal ya, gagal iya, nggak bisa. Dan kita nggak bisa cuma 1 orang 2 orang, kita datang harus masing-masing. Dari Pemda nanti menjanjikan atau menjamin apa, dari BNN apa, mungkin harus direhab yang memang ada bermasalah. Jadi masing-masing semua stakeholder harus datang bareng-bareng untuk menuntaskan masalah itu. Berarti nggak cuma dari penegakan hukum, misalnya kayak penggerebekan, kayak nggak bisa. Itu nggak bisa juga Pak? Iya, hanya jerah pada sesaat aja. Oh, jadi tapi yang lain tetap. Jadi jangka panjang ya. Makanya kita juga mengintegrasikan semua upaya. Tuh Mas Rizky, kenapa kampung narkoba masih tetap ternyata sesulit susah. itu? Itu kampung-kampung yang disebut sama Bapak tadi itu, saya pernah liputan di situ. Begitu masuk, pandangan curiga itu langsung terasa. Pandangan curiga itu langsung terasa semua. Ngelihatnya aneh gitu. Gitu kan Pak ya? Mereka yang salah, kita yang takut. Jadi tukang ojeknya itu pandangannya beda gitu. Semua itu dikondisikan. Kalau bahasa kita cepu, jadi intelnya mereka gitu. Ada orang masuk, udah ojek udah masuk duluan, ngasih tahu. Ini secara manualnya. Ntar bisa dimonitor dan ada juga pakai drone memonitornya sudah. Oh iya? Iya. Hampir semua kampung atau satu kampung aja? Kampung ini semuanya sudah pakai drone, karena drone sekarang kan murah. Iya, maksudnya intinya mereka memanfaatkan teknologi sebegitunya. Karena ada yang itu tadi, ada yang biaya dari bandar-bandar itu. Jadi kita berupaya untuk dia keluar dari narkoba, tapi di sisi lain bandar itu malah memfasilitasi untuk dia tetap jualan narkoba, kan gitu ceritanya. Kuat-kuatan nih. Masa ya di tempat tabel ban ada CCTV? Iya. Tapi emang susah sih ya. Ya kita tahu lah beberapa titik di Jakarta seperti itu. Bahkan sempat juga ada pengakuan dari salah satu narasumber saya, Pak. Tawuran itu emang diciptakan. Di Jakarta Timur itu tawuran diciptakan hanya untuk memudahkan pengiriman narkoba. Oh iya, Pak. Pernah menemukan kasus itu nggak, Pak? Ya ada, pasti. Jadi semua cara dilakukan, baik dengan cara konflik, baik dengan cara konser, semua cara dilakukan oleh bandar narkoba. Loh, kalau konser kan harusnya di depan sudah di screening dong, Pak ya? Iya kan, ada juga yang kalau konser-konser yang besar ada kan beberapa yang mereka menggunakan security internal. Memang di luar, di luar polisi mungkin tentang ada di bagian-bagian tertentu yang kita kan nggak bisa masuk, hanya mereka. Pengamanan internal mereka juga ada. Ya disitulah kadang-kadang malah
digunakan sebagai tempat pesta pora narkoba kan gitu. Atau narkoba Dan tadi beberapa yang kali ditangkap. narkoba cair tadi Bapak bilang dimasukin ke dalam botol wine itu juga nggak terdeteksi kan Pak kalau masuk ke konsumsi. Mereka akan X-ray pun tidak bisa mendeteksi bahwa itu narkoba atau Ya, kalau X-ray nggak bisa. iya kan? Nah, Maksudnya ada rata-rata beberapa alat di lapangan agak sulit mengenali atau mendeteksi itu. Ngeri ya? Jadi kecuali kita bermain di jaringan biasanya. Kita udah memang curiga atau udah mengindikasi bahwa ini akan digunakan tempat pesta pora narkoba. Kita biasanya udah masuk. Kegiatan di Bali yang sengaja diciptakan kegiatan-kegiatan mungkin konser musik atau pesta apalah. Rave party. Itu hanya salah satu cara supaya dia bisa pesta narkoba sebenarnya. Yang kami sudah bisa mungkin ke sana, biasanya langsung kita gerebek. Tapi tentu kita juga tidak ingin membuat kegaduhan dengan cara-cara yang soft. Memang orang yang ingin memang benar-benar tujuannya hiburan, tetap tidak terusik. Sehingga kita fokus pada titik-titik di mana yang kita curigai. Berarti para orang tua kalau misalnya anaknya izin, ayah, bunda saya mau nonton konser gitu. Itu harus waspada ya, bukan curi. Harus waspada, bukan berarti kita mencuri anak kita. Nanti langsung posesif. Tapi waspada, setidaknya kita menanyakan ini gimana, konsernya apa, sama siapa. Kemudian jangan-jangan ini memang tiket dibelikan oleh bandar narkoba, kan bisa juga kita nggak tahu, makanya harus ditanyakan. Dikasih gratis dan seterusnya, itu harus ditanyakan. Oh, dikasih gratis tapi ternyata itu adalah modusnya mereka untuk Yang jelas kalau konsernya skala private itu mending tidak. Kalau konser besar misalkan kayak di Estora atau di GBK atau di JIS, itu kan semua orang bisa melihat. Itu mungkin lebih aman. Tapi kalau sifatnya private, hanya 100 orang, 200 orang yang dikondisikan dengan berbagai fasilitas mewah, itu peluang besar digunakan untuk pesta narkoba. Tapi Pak, kalau misalnya untuk kayak gitu, pasti kan kita kan surat tugas untuk tes urin gitu-gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi kan Bapak sudah melihat bahwa ada salah satu indikasi seperti tadi private gitu kan. Itu bisa jadi mungkin dari BNN atau polisi mencurigai gitu kan. Nah, itu apakah boleh langsung dicek atau ini kita tes urin coba ini bisa tadi di konser juga gitu atau harus ada temuan dulu baru boleh melakukan pengecekan? Nggak, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Tetapi kan kita tidak, seperti saya katakan tadi, kita tidak ingin membuat suatu kondisi kegaduhan. Gaduh itu tadi ya. Tetap pendekatannya itu. Jadi kita memang target kita harus pasti bahwa si A pasti dia. Ya, jangan semua orang. Iya. Ya sama misalkan kalau kita misalkan ada mobil di tengah jalan misalkan, terus kita rahasia satu-satu, kan mereka pasti nggak nyaman. Iya. Benar-benar. Nanti kita dipikir bodoh. Kalau gitu nggak usah jadi polisi, nggak usah jadi di pegawai BNN. Kalau semua orang satu-satu dicek, kan harus sudah dipastikan mobil ini doang yang dicek, yang lain enggak kan gitu kan. Ya itulah. Jadi kecermatan kita di dalam tentu berbasis data intelijen. Jadi nggak sembarangan asal semuanya. Diperiksa satu, misalkan sini satu studio ini diperiksa satu-satu, pasti nggak nyaman semua. Kalau memang ada dicurigai harus satu yang dipastikan masih ada gitu. Nah, itu mungkin dari komunikasi HP-nya, orangnya ada di sini, atau sebelumnya udah dibuntutin oleh petugas kita, kan gitu kan. Sehingga yang lain tidak terusik gitu. Pokoknya harus sudah ada targetnya dulu. Udah ada target. Baik. Ini saya pertanyaan terakhir nih Pak. Ini mumpung di bulan Ramadan, ini kita syuting di bulan Ramadan. Kalau ada netizen, Sobat iNews yang nonton podcast ini, pengguna begitu, pengguna itu kan ketika dia mau untuk sembuh, itu kan pasti susah Pak sulit gitu untuk mau declare atau apa. Nah, BNN bisa memfasilitasi apa Pak? Supaya mereka bisa nyaman, saya mau sembuh nih, saya mau kemana? Oke, BNN ada, saya harus ke sana, menghubungi siapa? Ya, jadi memang kadang pengguna ini juga dikucilkan oleh keluarga juga kadang-kadang kan, atau keluarga itu merasa mendapat stigma negatif dari tetangga, sehingga kalau dia kadang-kadang datang langsung ke siapa, kita ada call center 184. Nah, di situ nanti akan diarahkan, jadi menyampaikan aja. Di situ juga ada fasilitas telerehab, jadi rehabilitasi untuk konsultasi. Bisa. Tetapi kalau misalkan ingin langsung datang,
kita ada di BNN, ada namanya IPWL, dan itu juga tersebar di beberapa titik di daerah. Itu bisa ditanyakan juga melalui call center 184. IPWL Pak? Iya, jadi instansi penerima wajib lapor. Oke. Nah, Tapi nggak ditangkap kan Pak nanti? ya tidak. Tadi Karena saya rata-rata takutnya katakan gitu. bahwa pengguna sekarang adalah pendekatannya adalah direhab. Kita ingin pulihkan, kita ingin sembuhkan. Nah, kalau di BNN ini gratis, semuanya gratis. Oke. Jadi artinya kalau memang takut atau segan itu hubungi dulu call center kami 184. Tapi kalau mau datang ke IPWL, baik itu yang miliknya BNN, ada juga miliknya Kemensos, juga ada IPWL. Jadi menerima wajib lapor. Saya atau anak saya misalkan kemungkinan besar dia adalah pengguna. Karena dengan ciri-ciri seperti ini. Saya minta untuk dilakukan terapi atau penyembuhan. Tempat kita namanya rehabilitasi. Nanti akan dilakukan asesmen tingkat keparahan dari pengguna ini. Kalau dia nggak terlalu parah, maka dirujuk untuk rawat jalan. Jadi secara berkala dia konsultasi ke tempat kita, ke tempat rehabilitasi kita. Tetapi kalau parah, mau nggak mau di rawat inap. Rawat inap juga nanti tidak hanya terapi untuk penyembuhan sebenarnya. Dia akan diberdayakan. Dia juga akan dilatih sesuai dengan keterampilannya dia, passionnya dia. Kalau kita ada yang sudah dilatih jadi barista, ada yang juga berkebun, ada juga montir. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan memang passionnya dia. Karena kalau hanya dari sisi medis, nanti dia akan terpikir karena nggak ada kesibukan. Maka juga dia yang dilatih. Jadi di tempat rehab kita di samping untuk terapi medis juga ada terapi sosial istilahnya. Oke. Jadi selain medis, sosial juga gitu ya. Jadi ada semacam BLK di dalam balai rehab kita. Supaya nanti pada saat dia udah sembuh, tidak tergantung lagi, dia punya keahlian untuk supaya bisa bekerja. Untuk mencapai kebutuhan hidup dia. Oke, terakhir Pak, mungkin ada yang mau disampaikan bagi generasi muda supaya untuk, ya emang dan dulu selalu himbauan ya menjauhi narkoba ya, mungkin ada pesan khusus untuk generasi sekarang supaya benar-benar bebas dari narkoba, mungkin boleh dilihat ke kanan sini Pak, silakan. Jadi kepada anak-anak kita, baik pelajar, mahasiswa, para santri, jadi jangan pernah mencoba narkoba. Karena kesenangan sesaat, tetapi bahayanya ada pada suatu kematian. Dan masa depan bangsa ini ditentukan oleh adik-adik sekalian. Kita tidak akan pernah meraih Indonesia Emas 2045 kalau adik-adik sekarang menggunakan narkoba. Karena pada saatnya tentu ada generasi yang bobrok, generasi yang tidak unggul, yang tidak mungkin akan menjadikan Indonesia Emas 2045. Oke, terima kasih Pak. Menarik sekali tadi perbincangannya. Benar. Kita sih berharap nanti informasi yang disampaikan tadi bisa membuat pengetahuan gitu ya untuk para orang tua, untuk anak-anak muda ya, netizen atau sobat Anyumus dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyempatkan menyimak podcast kami pada hari ini di Bikin Terang. Dan terima kasih juga kepada Brigjen Pol Supianto, Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN udah bikin terang soal narkoba hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, kita pamit. Saya Fazila ke Indonesia. Saya Riz Hasan, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.